Ardi dan Reno sudah bersahabat sejak SMA. Mereka selalu duduk sebangku, saling menolong saat ulangan, bahkan sering pulang bersama. Persahabatan itu berlanjut hingga kuliah dan dunia kerja. Bagi Ardi, Reno bukan sekedar teman, ia sudah seperti saudara. Kita ini tandem, Di. Gak bakal ada yang bisa misahin, kata Reno suatu sore sambil tertawa. Ardi percaya dan menyimpan kata-kata itu dalam hatinya. Tahun demi tahun berlalu, Ardi bekerja keras di sebuah perusahaan besar. Sementara Reno lebih santai, sering berpindah-pindah pekerjaan. Hingga suatu hari, kabar datang. Ada posisi strategis yang kosong. Sebuah promosi yang bisa mengubah hidup. Ardi begitu bersemangat. Ia bercerita kepada Reno dengan mata berbinar. "No, ini kesempatan hidupku. Aku harus berjuang dapetin posisi itu." Reno hanya mengangguk sambil tersenyum. "Bagus, Di. Aku dukung kamu," jawabnya. Ardi terdiam, bukan kecewa pada perusahaan, melainkan pada sahabatnya sendiri. Semua kenangan persahabatan kini terasa seperti bayangan semu. Beberapa hari kemudian, Reno datang dengan wajah santai. "Maaf ya, Di, aku cuma ambil kesempatan. Lagian, dunia kerja kan emang begitu, siapa cepet, dia dapet." Ardi menatapnya lama. Senyum Reno yang dulu hangat kini terasa dingin. Seperti pisau yang disembunyikan di balik senyum. Sejak hari itu, Ardi mengambil jarak. Ia sadar, tidak semua orang yang berjalan di samping kita benar-benar ingin kita bahagia. Reno mungkin berhasil mendapatkan posisi, tapi Ardi mendapatkan pelajaran yang lebih berharga. Sahabat sejati tidak akan menikam dari belakang demi ambisi. Dan meski luka itu masih terasa, Ardi melangkah maju dengan hati yang lebih kuat dan mata yang lebih waspada. Beberapa bulan kemudian, perusahaan mendapat proyek besar dengan klien internasional. Banyak yang menghindar karena rumit dan penuh risiko. Tapi Ardi justru maju. Ia memimpin tim kecil dengan penuh dedikasi. Malam-malam panjang ia habiskan untuk mencari solusi, bahkan ketika orang lain sudah pulang. Sementara itu, Reno yang sudah duduk di kursi barunya mulai kesulitan. Posisinya menuntut tanggung jawab besar yang ternyata tidak mudah dipikul. Perlahan, rekannya mulai melihat perbedaan. Reno sibuk menjaga citra, sementara Ardi benar-benar bekerja. Suatu sore, Reno mendekati Ardi. "Di, kamu hebat, tapi jangan lupa, kita kan sahabat. Jangan sampai hal ini bikin kita jauh," katanya mencoba akrab. Ardi menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu yang menjauh duluan, No. Sahabat nggak akan rebut mimpi saudaranya sendiri dengan cara licik."
Hening. Waktu berjalan. Nama Ardi semakin diperhitungkan, bukan hanya di dalam perusahaan, tapi juga di luar. Beberapa tawaran pekerjaan mulai berdatangan. Ia sadar, luka dari pengkhianatan telah menempanya menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi sama seperti dulu, naif dan mudah percaya. Kini, Ardi melangkah dengan keyakinan baru. Sukses sejati bukan soal siapa yang lebih cepat menusuk, tapi siapa yang tetap teguh berjalan meski ditikam. Rino semakin kewalahan di posisinya. Tugas-tugas strategis yang menuntut kepemimpinan membuatnya sering salah langkah. Ia lebih sibuk menjaga gengsi daripada membimbing tim. Perlahan, orang-orang mulai kehilangan kepercayaan padanya. Sebaliknya, nama Ardi terus terangkat. Setiap masalah yang ditinggalkan Rino justru sering dibereskan oleh Ardi secara diam-diam. Rekan kerja mulai membandingkan keduanya, dan Rino tahu ia mulai kalah pamor. Puncaknya datang ketika sebuah proyek besar gagal total di bawah tanggung jawab Reno. Klien kecewa, perusahaan hampir kehilangan kontrak. Direksi murka. Kami mempercayaimu, Reno, tapi hasil ini mengecewakan. Tak ada lagi yang membela. Posisi yang dulu ia rebut dengan licik, kini hancur di tangannya sendiri. Reno diturunkan jabatannya, reputasinya runtuh di depan semua orang. Beberapa hari kemudian, Reno menghampiri Ardi di parkiran kantor. Wajahnya lelah, matanya sayu. "Di, aku salah. Aku terlalu serakah. Aku iri sama kamu. Makanya aku ngelakuin semua itu. Maafin aku." Suaranya bergetar. Ardi menatapnya lama. Ingatan tentang tikaman dulu masih jelas. Namun kini, di hadapannya hanya ada seorang lelaki yang kalah oleh dirinya sendiri. "Aku sudah memaafkanmu, No. Tapi satu hal yang gak bisa aku balikin, kepercayaan." Reno menunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Beberapa bulan berlalu, Ardi akhirnya mendapat tawaran jabatan yang lebih tinggi di perusahaan lain. Ia melangkah dengan kepala tegak, bukan karena ingin balas dendam, tapi karena ia tahu keberhasilan sejati lahir dari kejujuran dan kerja keras. Di dalam hatinya, Ardi berterima kasih pada luka masa lalu, sebab tanpa tikaman itu, ia takkan pernah menjadi sekuat sekarang. Dan begitulah, tusukan di balik senyum yang dulu hampir menghancurkannya justru menjadi batu loncatan menuju kemenangan sejati.